kita akan saling sharing atau saling berbagi pengalaman iman yang kiranya memberi dorongan bagi kita untuk lebih mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan mencintai tugas pelayanan yang diberikan Tuhan pada kita. Sebelum saya teruskan, mohon feedback apakah suara saya cukup jelas ditangkap di berbagai tempat. Jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Baik, judul yang saya pilih adalah kehadirannya menyentuh hati semua yang haus akan kebenaran, dengan bacaan Injil yang akan kita pergunakan sebagai bahan refleksi adalah Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Dan sebagaimana di layar terlihat bagian atas, saya menulis orang-orang segera mengenali Yesus. Nah, ini kata kunci yang akan saya jadikan pendasaran untuk mengadakan refleksi bagi kelompok ini malam ini. Dan saya harapkan setiap orang bisa memetik buah-buah firman, buah-buah rahmat yang bisa terimplementasi baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penghayatan hidup keluarga, dan boleh dilebarkan menyentuh meditasi kelompok, pendalaman iman kelompok dalam berbagai grup yang Anda semua terlibat di berbagai tempat. Baik, kita akan melihat bagaimana perjalanan refleksi malam ini. Saya memulai refleksi dengan mengangkat buku harian Santa Faustina nomor 46. Saya bacakan di sini, dan silakan Anda melihatnya atau mendengarkannya, lalu mencoba memetik buah-buah atau pesan iman yang tertera di sini. Aku sering merasakan sengsara Tuhan. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku, meskipun hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan aku bersuka cita karenanya sebab Yesus menghendaki demikian. Tetapi ini berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Penderitaan-penderitaan itu mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah dan akan jiwa-jiwa yang kekal. Cinta menanggung segala sesuatu, cinta lebih kuat daripada maut, cinta tidak takut akan suatu pun. Ya. Nah, kutipan ini saya angkat sebagai introduksi ke dalam refleksi biblis yang sebentar lagi akan kita dalami bersama. Namun sebelum kita sampai pada refleksi biblis, perkenankan saya untuk sekedar menganalisis kutipan dari buku harian Santa Faustina ini. Ada dua bagian menurut penafsiran saya dari catatan 46 ini. Ada dua bagian yang dipadukan dalam satu tulisan. Nomor satu adalah pengalaman pribadi Santa Faustina tentang Yesus Kristus. Yaitu tertera dalam bagian pertama demikian. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku, meskipun hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan aku bersuka cita karenanya sebab Yesus menghendaki demikian. Tapi ini berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Itu sebetulnya sepenuhnya pengalaman pribadi Santa Faustina. Kalau dia tidak mengungkapkan hal ini dalam tulisan, maka kita juga tidak tahu bahwa dia mengalami pengalaman mistik yang demikian. Namun ada bagian kedua yang bagi saya itu justru relevan bagi kita yang coba menimba kekayaan dari pewahyuan Tuhan yang diberikan kepada orang kudus ini, yakni inspirasi untuk pelayanan. Penderitaan-penderitaan itu mengobarkan jiwaku dengan cinta akan Allah dan akan jiwa-jiwa yang kekal. Cinta menanggung segala sesuatu, cinta lebih kuat daripada maut, cinta tidak takut akan suatu pun. Nah, apa yang dialami secara pribadi oleh Santa Faustina di atas, itu memberi dia dorongan untuk melakukan aksi konkret. Aksi konkret itu terwujud dalam rupa mati raga, dalam doa-doa penyilihan, dan sebagainya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, dalam upayanya ini dia menanggung banyak penderitaan. Dan penderitaan itu ternyata dikalahkan oleh cinta. Sehingga dia menuliskan, cinta menanggung segala sesuatu, cinta lebih kuat daripada maut, cinta tidak takut akan suatu pun. Nah, ini perpaduan antara kekayaan rohani pribadi dan kekuatan yang nampak di dalam pelayanan.
Sehingga dari buku harian nomor 46 ini sendiri, kita sudah melihat ada perpaduan antara pengalaman iman dan implementasi konkret di dalam pelayanan, walaupun pelayanan itu bukan menyentuh langsung kehidupan sosial manusia, melainkan untuk memberi dukungan bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Karena karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina adalah karunia mistik dan karunia penyilihan yang membuat dia bisa berperang dengan kegelapan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mau dijerat oleh kekuatan kegelapan itu. Nah, saya menafsirkan apa yang ditulis Santa Faustina itu sebagai satu karunia roh. Karunia roh yang melahirkan hal ini. Karunia bagian pertama adalah dia mengenal pribadi Kristus sebagai perwujudan cinta Allah kepada manusia. Ingat ya, apa yang dialami Yesus dan penderitaan itu adalah wujud cinta Allah. Ya, cinta Allah yang demikian hebat, yang memungkinkan Yesus itu mengabdi, berkorban diri. Sehingga Santa Faustina menyelami hakikat cinta yang mengabdi, yang berkorban diri. Dia mau menderita dalam mati raga, dalam doa-doa penyilihan untuk orang yang dikuasai kegelapan itu, karena dia melihat cinta Tuhan yang berkorban diri. Itu berarti dia mengenal pribadi Kristus secara sangat baik, maka dia berani untuk mengikuti teladan Kristus dengan cara mengorbankan diri atau berkorban diri demi keselamatan orang lain. Bagian kedua, kasih yang dia miliki itu mengorbankan cinta yang membentuk dirinya atau membentuk kita menjadi manusia baru menurut kehendak Tuhan. Sebagai manusia, kita itu memiliki segala nafsu egoisme, kita memiliki banyak hal agenda pribadi yang membuat kita ingin untuk menikmati hidup kita semata-mata demi diri kita sendiri. Kita tidak peduli banyak dengan orang-orang lain, apakah mereka menderita atau tidak. Nah, tapi berkat pengenalan akan Kristus, kita lalu melihat bahwa hidup kita itu sesungguhnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk pengabdian kepada sesama, kalau kita percaya bahwa Tuhan menggunakan kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Tuhan menggunakan kita untuk menyampaikan pesan cintanya. Maka atas pemahaman baru itu kita terbentuk menjadi manusia baru menurut kehendak Tuhan. Lalu kita melihat pengabdian kepada sesama itu sebagai sebuah kewajiban yang justru menghantar kita kepada kekudusan. Nah, sesungguhnya ini adalah misi kita. Ya, perpaduan antara dua hal ini. Pengenalan akan Kristus dan karya konkret sebagai perwujudan cinta Kristus kepada sesama tersebut. Nah, dari inspirasi catatan harian 46 ini, saya mengajakmu untuk masuk ke dalam refleksi bersama atas dasar Injil Kudus, yakni Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Nah, sekali lagi saya akan membacakan Injil ini. Lalu teman-teman sekalian dimohon untuk mengikuti dengan saksama. Nanti kita akan menganalisis penggalan Injil pendek yang menjadi bacaan Injil dalam liturgi gereja kita hari ini. Markus bab 6, 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, 4 ayat ini yang malam ini akan kita manfaatkan untuk mendalami apa kehendak Tuhan bagi diri kita.
dan bagaimana kita menanggapi kehendak Tuhan itu untuk bisa menjadi instrumen penebar ragi kerahiman ilahi kepada banyak orang. Nah, saya menarik 4 kata kunci atau 4 penggalan kunci yang bagi saya merupakan elemen penting di dalam refleksi malam ini. Dari ayat 53, saya menekankan kata mendarat dan berlabuh. Ya, kita lihat saja dulu, nanti sebentar kita akan coba lihat maknanya. Jadi kata berlabuh itu sendiri sangat penting di dalam ayat ini. Lalu bagian yang kedua, yang bagi saya merupakan kunci dari refleksi kita malam ini adalah orang segera mengenal Yesus. Yesus itu sudah terkenal, sudah didengar, dan sudah dialami oleh banyak orang. Cerita tentang dia itu sudah menyebar kemana-mana. Maka begitu dia mendarat bersama murid-muridnya di Genesaret, orang-orang segera mengenal Yesus. Dan aksi orang ketika mengenal Yesus, apa yang terjadi? Mereka mengusung orang-orang sakit kepada Yesus. Yang diutamakan adalah orang-orang sakit. Lalu mereka diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, perhatikan bagian yang terakhir. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, dari sini saya ingin mengajakmu untuk mendalami 4 poin ini. Berlabuh, mengenal, menjamah, lalu sembuh. 4 aspek yang bagi saya merupakan pesan kerahiman ilahi yang paralel dengan apa yang dituliskan oleh Santa Faustina di dalam buku harian yang saya kutip tadi. Baik, marilah kita bersama-sama melihat apa artinya berlabuh, apa artinya mengenal, apa artinya menjamah, dan apa artinya menjadi sembuh. Ya, untuk kita jadikan sebagai inspirasi dasar bagaimana kita melakukan pesan-pesan kerahiman ilahi di dalam hidup kita. Baik itu bagi kita pribadi, bagi keluarga-keluarga kita, dan juga bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita bersiara dalam penghayatan iman, dalam persekutuan doa, dalam pendalaman iman, dalam refleksi di kelompok-kelompok umat, basis, dan sebagainya. Yang membuat kita boleh berbagi kekayaan rohani yang kita timba dalam latihan-latihan rohani yang kita jalankan. Yang pertama, apa artinya berlabuh? Nah, berlabuh ini ternyata merupakan sebuah proses yang panjang. Nah, mengapa demikian? Karena berlabuh itu merupakan sebuah pencapaian terakhir. Tetapi titik awalnya itu sudah ada sejak adanya manusia, terutama sejak adanya dosa. Karena manusia pertama berdosa, lalu dia menemukan dirinya terusir dari Taman Eden, lalu dia mengembara tanpa arah. Karena di dalam Taman Eden, dia sepenuhnya hidup dalam limpahan kasih Tuhan. Tetapi di luar Taman Eden, ia harus bekerja mengolah tanah, berpeluh, dan tidak selamanya mendapat hasil yang memadai. Nah, hidup tanpa arah ini melahirkan kejahatan-kejahatan manusia yang menunjukkan bahwa mereka itu mengalami disorientasi hidup. Peristiwa air bah misalnya, itu menunjukkan bagaimana manusia mengalami disorientasi di dalam hidup. Orientasi hidup itu tidak jelas, maka orang hidup menurut hawa nafsu. Manusia yang hidup menurut hawa nafsu itu sama seperti binatang yang sekedar menuruti naluri saja. Pada saat dia lapar, dia makan. Pada saat dia terancam jiwanya, dia lari atau dia menyerang balik. Pada saat dia membutuhkan seks, dia akan mencari lawan jenis. Dan tidak ada sebuah standar moral di sana. Semua hidup menurut ukuran naluri yang dimiliki. Nah, manusia-manusia pada zaman air bah atau pada zaman Menara Babel itu hidup dalam kadar naluri. Mereka menjadi ilustrasi bagaimana manusia mengalami disorientasi hidup
kalau tidak berada di dalam limpahan cinta Tuhan. Namun Tuhan campur tangan untuk menuntun manusia dengan menentukan orang-orang terpilih sebagai pewarta kehendak Tuhan. Mereka antara lain bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, lalu 12 suku Israel, Ruben, Simeon, Levi, Yuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zabulon, Yusuf, Benyamin. Semua ada di situ. Mereka adalah para bapak bangsa. Kemudian datang para hakim seperti Gideon, Samson, Deborah. Kemudian datang para raja seperti Saul, Daud, Salomo. Lalu kemudian para nabi. Ada Yohanes Pembaptis, Musa juga masuk golongan para nabi. Ada Nabi Elia, Elisa, Yesaya, Nabi Hosea, dan berbagai nabi lain yang menjadi penuntun orang-orang Israel yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan membutuhkan tanggapan mereka agar mereka diselamatkan. Namun semua itu berpuncak pada kedatangan Yesus, dan kedatangan Yesus itu menjadi puncak dari campur tangan ilahi. Saya menuliskan bahwa Yesus adalah melting point atau titik temu antara keilahian dan kemanusiaan. Karena Yesus adalah firman Allah, tetapi dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dengan daya-daya ilahi di dalam dirinya. Sehingga di dalam diri Yesus kita melihat perpaduan antara kekuatan ilahi dan kelemahan manusia. Itu berada di dalam diri Yesus. Karena itu, kita melihat bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu dari Yohanes bab 1 ayat 14. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Ya. Ada banyak gelar lain. Yesus adalah air kehidupan dalam dialog dengan perempuan Samaria dalam Injil Yohanes bab 4. Atau Yesus adalah roti kehidupan, ya, pengajaran yang diberikan Yesus kepada orang-orang di Kafarnaum, Injil Yohanes bab 6. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pintu. Yesus adalah gembala yang baik. Dan berbagai hal lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah puncak dari campur tangan Tuhan ke dalam kehidupan manusia. Karena itu, percaya pada Yesus itu sama dengan menemukan pelabuhan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus itu titik akhir. Orang-orang yang datang kepada Yesus sesudah Yesus itu ada dua kemungkinan. Satu adalah orang-orang yang mau mewartakan Yesus, itu seperti para rasul, atau Paulus, atau banyak orang kudus lain, yang terutama para martir pada awal-awal abad gereja, yang mewartakan Yesus dengan darahnya sendiri. Itu kemungkinan satu. Tapi kemungkinan kedua, orang-orang yang datang sesudah Yesus adalah nabi-nabi palsu yang menyesatkan, yang mengatakan diri adalah Mesias, yang menuntun orang untuk tidak percaya Yesus, tapi percaya sesuatu hal yang lain, yang ekor-ekornya akan menjadi penyesat bagi semua orang yang tidak melihat kebenaran dalam nama Tuhan. Nah, karena itu, poin pertama ini berlabuh. Yesus mendarat dan berlabuh di Genesaret. Itu kita simbolkan sebagai sebuah perjalanan. Tapi perjalanan itu disertai oleh Yesus. Kita semua ada di dalam pesiaran, dan pesiaran kita itu menemukan maknanya hanya karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi bukan soal tempat, bukan soal situasi, bukan soal prestasi, bukan soal pencapaian, bukan soal keberhasilan, tetapi ada bersama Yesus itu sendiri sudah merupakan sebuah pelabuhan keselamatan. Itu bagian pertama. Yang kedua, kita masuk pada aspek mengenal. Nah, untuk ini, saya akan mengutip beberapa bagian kitab suci yang bagi saya penting untuk mengilustrasi seperti apa mengenal Yesus itu merupakan hal yang penting.
Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 29-30, kita mengenal ada Simeon yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Dan ketika Maria dan Yusuf mengantar Yesus untuk dipersembahkan di bait Allah, Simeon menerima bayi itu dan berkata demikian, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ternyata mata iman Simeon sanggup mengenal siapa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Dia langsung melihat itu dan berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Padahal yang dia lihat adalah seorang bayi kecil dengan orang tua yang miskin, yang hanya sanggup mempersembahkan sepasang burung merpati di bait suci sebagai korban penyucian diri, sebagai korban pentahiran. Nah, sekarang bisa lihat penampilan sama sekali tidak penting di mata Simeon. Simeon melihat esensi kehadiran Yesus sebagai keselamatan yang datang daripada. Mata iman Simeon yang peka sanggup melihat itu, sehingga dia tidak terbius oleh penampilan fisik, yakni bayi kecil yang lemah dalam keluarga yang miskin, tetapi dia melihat hakikat besar yang ada di balik penampilan kecil tersebut, yakni keselamatan yang dari Tuhan. Kutipan kedua datang dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pada waktu membaptis Yesus, itu kan dia berkata kepada Yesus, ya, "Bagaimana mungkin engkau datang kepadaku untuk dibaptis? Seharusnya aku yang dibaptis oleh dirimu." Dia mengenal Yesus sebagai saudaranya, tetapi yang dia tidak duga adalah saudaranya Yesus itu adalah Mesias yang dia wartakan. Dan di sini dia memberi kesaksian. "Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Nah, Yohanes memberi kesaksian bahwa pada awalnya dia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Dia mengenal Yesus sebagai saudaranya yang baik, yang dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Tetapi bahwa dia adalah Mesias, itu hanya terjadi pada waktu ia membaptis Yesus. Dan dari dalam langit yang terbuka, turun Roh Kudus dalam rupa merpati, dan suara Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Pada saat itulah Yohanes menyadari bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kenapa demikian? Karena dia melihat roh itu turun ke atas Yesus dan tinggal di atasnya. Sekali lagi, kepekaan rohani Yohanes menuntun dia untuk mengalami kebenaran. Nah, sekarang kita melihat pengajaran Yesus pada Yohanes bab 12 ayat 44 dan 45. Nah, ini dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Lalu Filipus berkata demikian, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup." Apa kata Yesus? "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, melihat Dia yang telah mengutus aku." Maka di sini kita melihat suatu pelebaran makna dari apa artinya mengenal Yesus. Mengenal Yesus bukan sekedar mengenal persona Yesus, tetapi mengenal Bapa sebagai masterminder, sebagai pribadi yang merancang semua ini. Jadi sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu, setiap orang yang melihat Yesus dan mengapresiasi apa karya Yesus dan percaya tentang hakikat diri Yesus, itu berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah, itu kan seperti
kalau ada utusan yang dikirim oleh seorang pimpinan, delegasi dari seseorang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu, atau misalnya seorang lawyer yang mendapat kuasa untuk dealing dengan satu kasus atas nama kliennya, apa yang dilakukan oleh lawyer itu konsekuensi hukumnya mengikat orang-orang yang memberikan kuasa tersebut. Karena apa yang dipraktekkan oleh lawyer itu adalah merupakan yang datang dari kliennya yang memberi dia kuasa tersebut. Nah, karena itu, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah representasi Bapa, dan karena dia menjadi representasi Bapa, orang-orang melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Bapa dengan seharusnya melihat bahwa di dalam diri Yesus itulah ada keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan. Maka hakikat tertinggi dari mengenal Yesus itu tidak semata-mata mengenal pribadi manusia Nazaret, tetapi mengenal keselamatan yang datang bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita kembali sejenak ke sini. Orang-orang segera mengenal Yesus. Lihat ayat 6:54. Orang-orang segera mengenal Yesus. Nah, proses mengenal pada tepi Danau Genesaret itu tidak lebih daripada mengenal Yesus sebagai seorang guru karismatik yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Itu yang mereka kenal Yesus pada saat itu. Tetapi dalam proses terjauh, mengenal Yesus itu akhirnya harus menyentuh ini. Bukan sekadar seorang rabi yang mengajar dengan penuh karisma dan berkuasa melakukan mujizat, tetapi mengenal Yesus sebagai representasi Bapa, yang berarti mengenal Dia sebagai asal-usul keselamatan bagi semua manusia. Kita melihat poin ketiga, menjamah. Yesus yang berkeliling itu diminta oleh orang-orang dan dia sendiri mengizinkan agar jubahnya atau tepi jubahnya itu boleh dijamah oleh orang-orang. Dan mereka semua yang menjamahnya itu sembuh. Nah, menjamah Yesus itu terjadi dalam berbagai peristiwa. Misalnya, perempuan yang sakit perdarahan, dalam Injil Markus bab 5 ayat 28, itu berkata demikian. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini sakit perdarahan sudah selama 12 tahun. Dan semua harta miliknya sudah dipakai untuk biaya berobat, tetapi tidak pernah mengalami kesembuhan, sampai dia sendiri jatuh miskin. Nah, oleh iman kepada Yesus, dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia kemudian sembuh, berkat menjamah jubah Yesus itu. Tapi menjamah Yesus juga memberikan kesembuhan dalam perspektif yang berbeda. Ketika seorang perempuan berdosa datang ke rumah Simon, seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan. Apa yang terjadi di sana? Dalam Injil Lukas bab 7 ayat 38 kita menemukan kutipan ini. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Semua tindakan ini dibuat dengan satu cara, yakni menjamah Yesus. Ya, mulai dengan membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Nah, itu menjamah Yesus. Dan kita tahu, menjamah Yesus di sini mendatangkan sukacita penting karena berkat yang dia peroleh adalah pengampunan. Kutipan ketiga, saya ambil dari Injil Matius bab 28 ayat 9. Ini adalah ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus membawa minyak untuk mengurapi tubuh Yesus, jenazah Yesus di dalam kubur. Tapi mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu mereka segera berlari pulang untuk bercerita kepada murid. Lalu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini, memeluk kakinya dan menyembahnya. Ya. Mereka tidak merangkul dia begitu saja. Tidak memeluk lehernya erat-erat, tidak mencium dia, tetapi mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi kita melihat ada aspek yang lebih dalam dari sekedar menjamah Yesus. Tapi mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi aspek penyembahan sudah mulai masuk ke dalam tindakan menjamah Yesus. Yang terakhir kutipan yang saya ambil adalah pengalaman Thomas. Kita mengenal Thomas sebagai tokoh yang kurang percaya. Ya. Sesungguhnya gelar ini memang agak merendahkan dia, tetapi itu sebetulnya Thomas itu adalah seorang yang rasional. Dia ingin melihat sebuah bukti, bukan sekedar sebuah iman buta. Ya. Maka ketika Yesus datang dan dia berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus mengundang Thomas untuk menjamah dia. Tetapi Thomas tidak sampai maju untuk meraba-raba Yesus. Dia hanya bersujud dan berkata, Tuhanku dan Allahku. Mengapa? Karena kali ini bukan Yesus dijamah oleh Thomas, tapi kasih Yesus yang menjamah hati Thomas. Sehingga jamahan jiwa ini tidak lagi membutuhkan jamahan fisik. Maka menjamah Yesus yang pada awalnya adalah sebuah aksi badania, ragawi, berkembang menjadi sebuah relasi dan komunikasi intim secara rohania yang langsung mengubah orang dari dalam. Dan sejak itu, Thomas menjadi seorang rasul yang konsisten dengan pewartaannya. Dari sejarah gereja kita mengetahui, Thomas kemudian berkelana sampai ke India dan mewartakan Yesus di sana, hingga sampai pada kemartirannya, di mana dia mempersembahkan nyawanya sendiri untuk imannya kepada Yesus Kristus. Nah, apapun rangkaian menjamah Yesus ini, entah itu secara fisik atau secara rohania, entah hasil itu diperoleh sebagai kesembuhan fisik atau pembaharuan iman, semua itu memiliki sebuah nilai yang sama, yakni sukacita karena kehadiran Tuhan. Sukacita karena kehadiran Yesus, sukacita karena berkat keselamatan yang mereka semua alami. Kita datang kepada poin yang berikut, yakni mengalami kesembuhan. Ya. Kesembuhan yang dialami Yesus, dialami oleh orang-orang berkat pertemuan dengan Yesus, itu terlahir selalu dari sebuah iman yang diungkapkan dengan tulus, dan iman yang diungkapkan dengan tulus selalu memperoleh ganjaran dari Tuhan secara memadai. Mari kita lihat. Yang pertama, sekali lagi saya mengutip kisah perempuan yang sakit berdarah. Sesudah dia mengetahui bahwa Yesus menyadari ada kuasa penyembuhan yang mengalir dari dirinya dan masuk dan menyembuhkan perempuan itu. Perempuan itu gemetar lalu bersujud di hadapan Yesus. Yesus melihat iman dari perempuan itu dan dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, sekarang kita melihat. Yang diminta oleh perempuan itu adalah kesembuhan dari penyakitnya. Ya, itu yang dia minta. Tetapi yang dianugerahkan Tuhan tidak hanya sembuh dari penyakit, tetapi juga keselamatan secara rohani. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kenapa? Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi satu yang diminta, dua yang diperoleh. Yang diminta adalah kesembuhan ragawi, yang diperoleh adalah peneguhan iman dan kesembuhan ragawi.
Yang kedua, kisah dari Lukas bab 7 ayat 17 sampai 19. Yakni ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 9 orang pergi dan hanya orang Samaria yang kembali. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, yang dimohonkan adalah kesembuhan dari penyakit kusta, yang diperoleh adalah kesembuhan ragawi dan peneguhan iman. Kutipan ketiga, sekali lagi dari Injil Yohanes tentang Thomas. Sesudah Thomas melihat dan menyadari bahwa Yesus sungguh bangkit, dia bersujud dan berkata, Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus berkata, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, sekali lagi, antara Yesus dan Thomas, ada semua komunikasi pembaharuan batinia yang sangat kuat. Thomas bersalah memang, karena dia meragukan kebangkitan Yesus. Dia perlu bukti fisik. Tetapi Yesus menyadari bahwa Thomas sudah mengalami pembaharuan. Maka Thomas itu akan diutus untuk sebuah karya yang sangat besar atas dasar iman yang telah dilihatnya dengan bukti konkret tadi. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa pewartaan Thomas itu tidak semata-mata berhenti pada bukti fisik. Banyak kali dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dia harus meyakinkan mereka untuk percaya tanpa harus ada bukti fisik. Maka dia mengingatkan Thomas dengan kalimat emas ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kalau Thomas bisa membuat mereka percaya walaupun tidak melihat, maka Thomas yang memiliki bukti iman secara fisik berhasil menumbuhkan pola iman dalam perspektif yang lain. Yakni, walaupun tidak melihat, orang tetap bisa percaya Tuhan. Kutipan terakhir adalah ayat penutup dari Injil Matius. Dari Matius 28 ayat 20. Para murid diutus untuk pergi mewartakan Injil kepada segala bangsa dan membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka pergi sendiri. Apakah mereka sanggup? Yesus memberi garansi ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini kekuatan yang luar biasa yang memberi para murid keberanian untuk bersaksi. Sehingga orang-orang seperti Petrus, Filipus di wilayah Samaria, atau kemudian Stefanus yang dirajam, dan Paulus sesudah pertobatannya, mereka itu sanggup untuk menjalankan karyanya secara konsisten dan membawa banyak buah-buah keselamatan, karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan kita tahu, Petrus mengalami pembebasan oleh Yesus dari penjara misalnya. Paulus memperoleh penglihatan pada waktu di penjara Herodes, dan dia berkata, Roh Kudus datang kepadanya dan berkata, sebagaimana engkau bersaksi tentang aku di Israel, demikianlah engkau akan pergi ke Roma dan bersaksi tentang aku di sana. Penyertaan Tuhan adalah sebuah sumber kekuatan yang sanggup memulihkan kelemahan manusia. Kelemahan adalah sebuah luka karena dosa, dan oleh kehadiran Tuhan, kita mengalami kesembuhan. Nah, dari semua ini, kita akhirnya sampai menemukan hakikat, arti hakiki daripada dari kesembuhan, yakni keselamatan dalam penyertaan Tuhan. Ya, keselamatan dalam penyertaan Tuhan. Nah,
Dari 4 poin di atas tadi, berlabuh, mengenal, menjamah, dan sembuh, kita sudah mencapai arti-arti terdalam dari kata-kata kunci ini. Dan dari arti terdalam itu, kita akan kembali coba melihat padanannya dengan apa yang dituliskan oleh Santa Faustina di dalam buku hariannya tadi. Baik. Yang pertama, kita tadi sudah melihat bahwa buku harian nomor 46 itu merupakan sebuah misi yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ya. Dari mengenal pribadi itu, kita lalu mempadankannya itu dengan 4 poin yang kita temukan dari penggalan Injil Markus tadi. Kita hanya selamat kalau berlabuh bersama Kristus. Kita hanya memiliki iman yang kokoh kalau kita mengenal Kristus. Kita hanya mengalami buah-buah rahmat kalau kita menjamah Kristus. Dan kita hanya mengalami kesembuhan kalau Kristus mengizinkan kita untuk menjamah dirinya dan kita lakukan dengan penuh iman. Nah, dari perpadanan ini kita coba membangun apa poin-poin penting yang bisa kita jalankan dalam misi kita sebagai murid Tuhan. Nah, mari kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu menyentuh hati semua orang yang haus akan kebenaran. Ini tema kita malam ini. Bayangkan tadi, begitu mendarat, semua orang mengenal Dia, dan mereka langsung mengusung orang-orang sakit agar mereka bisa disembuhkan. Semua orang yang rindu kebenaran, kalau melihat Yesus datang dengan seharusnya mengenal Dia, dan mengenal Dia berarti dia ingin mengalami kepenuhan cinta Yesus. Nah, sementara itu, kita semua, devosan kerahiman ilahi adalah instrumen kerahiman ilahi tersebut. Kita semua adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk bersaksi tentang belas kasih Tuhan. Ya. Nah, maka dengan seharusnya yang kita lakukan adalah ini. Hidup dan pelayanan kita, tutur kata dan perbuatan kita, tingkah laku dan pola hidup kita, itu dengan seharusnya dilakukan sedemikian rupa, sehingga membuat orang mengenal Yesus dan menarik orang untuk datang kepada Yesus dan mengalami kerahimannya. Itu ibarat Yohanes Pembaptis pada waktu melihat Yesus berkata, inilah anak domba Allah. Lalu para murid meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, devosan kerahiman ilahi, atau terlibat di dalam berbagai aktivitas rohani sebagai tanggapan kita terhadap cinta Tuhan, itu dituntut untuk bermisi dalam kata dan perbuatan. Ya, kita dituntut untuk bermisi melalui perkataan dan melalui perbuatan. Maka dengan seharusnya semua perbuatan kita itu ditampilkan bukan untuk menonjolkan kita yang bersaksi tentang keselamatan, tetapi agar menuntun orang untuk mengenal siapa Yesus. Ya. Jadi, semua kita yang mengalami kerahiman Tuhan itu dituntut 4 hal ini. Kita mengimani Tuhan, kita mempelajari Tuhan dengan baik agar mengetahui siapa Dia, mengenal Dia, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Tuhan. Tapi kita juga menikmati rahmat Tuhan yang diturunkan ke atas kita. Itu kita punya hak untuk menikmati. Ya. Rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya dalam rupa talenta, saya kembangkan untuk meningkatkan taraf hidup saya. Rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya dalam rupa penghiburan, saya menikmati sebagai buah iman yang meneguhkan saya untuk berkarya. Menikmati. Tidak ada yang salah dengan menikmati rahmat Tuhan. Tetapi konsekuensi dari mengimani, mengetahui, dan menikmati rahmat Tuhan adalah mewartakan. Kalau kita tidak sampai mewartakan, kita hanya menjadi orang Kristiani yang egois, yang menikmati rahmat Tuhan, tetapi tidak membawa cinta Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka sekali lagi, 4 poin ini mengantar kita kepada poin yang sama,
yakni misi kita. Paralel dengan apa yang ditampilkan oleh Santa Faustina tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan menyampaikan poin-poin ini, terutama dalam kotak-kotak merah ini, saya sesungguhnya mau menegaskan sekali lagi untuk apa kita malam ini. Kita berbicara tentang kehadirannya yang menyentuh hati semua orang yang haus akan kebenaran. Tapi kehadiran Tuhan itu tidak lagi terjadi secara fisik seperti zaman dulu. Kehadiran Tuhan itu ada di dalam kita semua yang menjadi instrumen kerahiman ilahi tersebut. Maka pesan bagi kita malam ini itu sebetulnya sangat sederhana. Labuhkanlah imanmu dalam diri Kristus. Hanya pada Kristus ada iman yang benar. Bukalah hati dan budimu untuk mengenal Yesus yang berkarya dalam berbagai cara, terutama melalui rahmat dalam sakramen-sakramen, dalam firman yang tertera dalam kitab suci, dalam berbagai aktivitas rohani yang kita lakukan, dalam berbagai kekayaan-kekayaan rohani seperti yang diwariskan oleh Santa Faustina dalam tulisan pengalaman mistiknya, atau tulisan-tulisan orang kudus lain seperti Santa Teresa Avila, Santa Paulus dari Salib, Murid Teresa dari Kalkuta, dan berbagai orang lain yang tampil dengan kekayaan rohani yang tinggi. Ketika kita mempelajari semua itu adalah kita mengenal Yesus Kristus. Tetapi jangan hanya mengenal, sentuhlah Tuhan dengan jiwa di mana kita menjamah hatinya yang kudus, agar belas kasih Tuhan mengalir dari hati yang kudus itu masuk pada kita. Dan kalau kita sudah menikmati semua ini, mari kita mewartakan kepada sesama dalam kata dan perbuatan kita, sehingga cinta Tuhan juga menggapai orang-orang yang membutuhkannya. Baik, terima kasih untuk semua perhatian, dan saya harap apa yang saya siarkan malam ini setidaknya bisa memberikan sedikit sumbangan rohani bagi saudara-saudara semua, dan kiranya Anda terus untuk merenungkannya sendiri dan memperdalam di dalam refleksi masing-masing, dan sharingkan itu kepada anggota keluarga, teman-teman, anggota persekutuan doa, komunitas umat basis, dan orang-orang yang kita sayangi setiap hari. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan kepada Bu Yulce.